Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Azumardi Azra dengan NIM H0712111076. Kali ini saya akan membawakan materi dari pertemuan minggu ke-7 atau RPS ke-7 yang terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama yaitu definisi proses bisnis, dokumentasi proses bisnis, dan manajemen proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu aktivitas yang terkait secara logis yang menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan tertentu dapat dilakukan. Proses bisnis juga mempresentasikan cara unik suatu organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Manfaatnya, yang pertama, membantu manajer untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah yang terdapat selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, ikut membantu pelanggan dalam memprediksi kapan proses bisnis dimulai serta diakhiri atau mungkin berkelanjutan. Yang ketiga, membantu para pekerja perusahaan supaya memahami tentang proses apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan proses bisnis. Selanjutnya yaitu dokumentasi proses bisnis yang merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peningkatan usaha. Hal yang perlu diingat yaitu tujuan dari dokumentasi proses yang dilakukan saat ini bukan bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan. Langkah mendokumentasikan proses bisnis yang pertama, mendefinisikan proses secara kualitatif menggunakan relationship mapping, dan yang kedua menyusun flowchart. Selanjutnya yaitu manajemen proses bisnis, berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau dan menganalisis aktivitas bisnis, dan mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya ialah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud. Manfaatnya, yang pertama pengurangan pengeluaran dan risiko. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, lebih fokus pada pelanggan. Yang keempat, menjembatani kesenjangan komunikasi. Yang kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Dan yang keenam, adaptasi teknologi baru. Selanjutnya yaitu ERP Systems. ERP System adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Keuntungan menggunakan ERP System ialah yang pertama, data bisnis yang akurat dan terintegrasi. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Yang ketiga, lebih efisien dan produktif. Dan yang keempat, mengembangkan etos kerja dengan standarisasi sistem. Selanjutnya ialah Business Process Management. BPM ialah suatu kumpulan aktivitas yang memiliki pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tersebut. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tetapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Terdapat 3 jenis proses bisnis. Yang pertama, proses manajemen, yakni proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem, contohnya manajemen strategis. Yang kedua, proses operasional, yakni proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya proses pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan penjualan. Dan yang terakhir, proses pendukung yang mendukung proses inti. Contohnya akunting, rekrutmen, dan pusat bantuan. Selanjutnya yaitu Business Process Reengineering, yang merupakan pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. BPR menggunakan pendekatan untuk perancangan kembali cara kerja dalam mendukung misi organisasi dan mengurangi biaya.
Perancangan ulang dimulai dengan penaksiran level tinggi terhadap misi organisasi, tujuan strategis, dan kebutuhan pelanggan. Adapun manfaat dari BPR ialah mengurangi biaya dan waktu siklus dengan menghilangkan kegiatan yang tidak produktif dan karyawan yang melakukan mereka. Yang kedua, meningkatkan kualitas dengan mengurangi fragmentasi pekerjaan dan membangun kepemilikan yang jelas dari proses. Selanjutnya yaitu knowledge management, yang merupakan pengelolaan ilmu pengetahuan yang sangat penting dan sangat berguna untuk siapa saja yang ingin memulai bisnis. Hal ini menjadi sangat penting karena setiap pemula atau orang yang baru memulai bisnis memerlukan banyak wawasan dan pengetahuan. Pengetahuan yang sudah diperoleh tersebut harus bisa dikelola dengan baik agar bisnisnya bisa berkembang. Manfaatnya, yang pertama, menciptakan berbagai produk atau jasa yang lebih baik. Yang kedua, mengembangkan suatu strategis yang lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan laba perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan skill dan juga keahlian yang sebelumnya sudah ada. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional dan juga produktivitas para staf perusahaan. Dan yang terakhir, mengetahui tren pasar lebih awal dan bisa berada satu langkah lebih depan daripada kompetitor lainnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'ma fuck up my life.